Kalau kita ngomongin soal Cirebon, apa sih yang ada di benak Anda? Kulinernya, batiknya, ya itu semua betul. Tapi Cirebon itu jauh lebih dalam dari itu. Kita lagi ngomongin soal sejarah yang hidup, soal perpaduan budaya yang harmonis, dan soal warisan spiritual yang auranya tuh masih kerasa banget sampai hari ini. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Gimana caranya warisan luhur sebuah kota bisa benar-benar hidup, bukan cuma jadi cerita, tapi jadi cara kerja para birokratnya sehari-hari. Ini bukan soal nostalgia ya, tapi soal relevansi. Apakah masa lalu masih punya jawaban buat tantangan kita di masa kini? Oke, untuk menjawab itu semua, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Identitas Cirebon sebagai kota wali itu bukan sekedar slogan pariwisata. Bukan, ini adalah denyut nadi kota itu sendiri, yang akarnya kuat banget dalam sejarah spiritual. Julukan ini lahir dari peran historis yang luar biasa penting. Dulu, disinilah salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, mendirikan kesultanan. Beliau menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam yang damai dan berbudaya di tanah Jawa. Jadi ini bukan sembarang gelar. Dan pengaruh beliau itu jauh melampaui urusan ritual keagamaan. Sunan Gunung Jati itu menanamkan sebuah filosofi yang utuh. Tentang apa? Tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu melayani. Dan bagaimana sebuah masyarakat dibangun di atas kepedulian dan integritas. Ini ibaratnya blueprint sosial yang beliau wariskan. Terus, gimana caranya warisan ini dijaga biar nggak hilang? Nah, jawabannya ada dalam kata-kata bijak Sunan Gunung Jati sendiri yang kita kenal sebagai petatah petitih. Semacam nasihat abadi yang jadi kompas kehidupan. Coba deh kita rasapi bareng-bareng kekuatan pesan ini. Ingsung titip tajuk lan fakir miskin. Singkat kan, tapi maknanya luar biasa. Dalam satu kalimat itu, Sunan Gunung Jati meletakkan dua pilar utama. Pertama, tanggung jawab spiritual, yaitu menjaga tempat ibadah atau tajuk. Dan kedua, tanggung jawab sosial, yaitu merawat fakir miskin. Inilah esensi dari jiwa pelayanan yang sesungguhnya. Dan wasiat itu nggak berhenti di situ aja. Wasiat ini ternyata dijabarkan lagi menjadi sebuah kerangka etika yang lengkap banget. Ada larangan berbohong, aja ilok gawe bobat, ini kan soal kejujuran. Terus ada perintah untuk memenuhi keinginan orang lain, kenani ing hajate wong, ini jelas soal kepedulian sosial. Ada juga ajaran disiplin diri, aja dahar yen durung ngeli. Dan yang paling penting, den welas asih ing sapapada. Perintah untuk mengutamakan welas asih, yang jadi dasar toleransi dan empati. Nilai-nilai ini universal banget dan relevan sampai kapanpun. Poin pentingnya begini, nilai-nilai tadi itu bukan cuma tulisan kuno yang ada di museum. Enggak, mereka itu hidup, mereka bernafas, dan bisa kita lihat langsung dalam budaya Cirebon yang super kaya dan penuh warna. Kita bisa lihat di mana-mana, mulai dari batik Mega Mendung yang ikonik itu, tari topeng yang gerakannya penuh makna, sampai pertunjukan sandiwara rakyat. Semua itu bukan sekedar hiburan, sama sekali bukan. Itu semua adalah cara mereka mengajarkan dan melestarikan filosofi luhur ini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Coba kita bedah satu contoh ya, Mega Mendung. Ini tuh lebih dari sekedar motif awan yang cantik. Gulungan awan itu adalah simbol visual, pengingat buat kita supaya tetap sabar, tetap tenang, tetap adem dalam menghadapi badai kehidupan. Dan yang lebih keren lagi, motif ini adalah bukti nyata akulturasi yang harmonis dengan budaya Tionghoa. Ini nunjukin betapa terbukanya Cirebon dari zaman dulu. Nah, ini dia. Ini membawa kita balik lagi ke pertanyaan utama kita tadi. Setelah kita lihat fondasi sejarah dan budaya yang begitu kaya, pertanyaannya, gimana semua ini membentuk para abdi negara yang melayani masyarakat Cirebon hari ini? Ternyata, teman-teman, pemerintah Kabupaten Cirebon gak membiarkan kearifan lokal ini cuma jadi pajangan. Mereka beneran ngambil langkah konkret, mengubahnya jadi budaya kerja yang resmi untuk para aparatur sipil negara atau ASN-nya. Jadi, ini bukan cuma sekedar imbauan ya. Lewat peraturan bupati, nilai-nilai khas Cirebon ini jadi landasan resmi. Ini langkah yang cerdas banget. Kenapa? Karena mereka nggak bikin sesuatu yang baru atau bertentangan dengan core value ASN nasional, yaitu berakhlak. Justru sebaliknya, mereka memperkaya nilai berakhlak itu, memberinya konteks lokal yang kuat dan otentik. Ini adalah cara Cirebon bilang, begini loh cara kami mewujudkan pelayanan yang berakhlak di tanah kami. Kerangka kerja modern ini kemudian dirangkum dalam satu akronim yang gampang diingat, prestasi.
Ini adalah 6 pilar yang menopang sosok ASN ideal di Cirebon. Ada profesional, religius, empati, santun, tanggap, dan sinergis. Lengkap kan? Oke, sekarang bagian paling serunya. Mari kita sambungkan semua benang merahnya. Disinilah letak kejeniusan pendekatan Cirebon ini. Mereka itu nggak menciptakan nilai-nilai ini dari ruang hampa. Coba kita lihat. Setiap nilai dalam prestasi itu punya akar yang dalam banget. Religius dan empati, itu kan gema langsung dari wasiat Sunan Gunung Jati soal fakir miskin. Nilai santun, itulah jiwa dari tari topeng. Profesional dan tanggap, itu nilai-nilai yang selalu diajarkan di cerita-cerita teater rakyat sandiwara. Semua nyambung. Jadi, kuncinya itu bukan menciptakan nilai baru dari luar, bukan impor ide, tapi menggali kembali jiwa otentik Cirebon untuk menjawab tantangan zaman sekarang. Ini adalah cara Cirebon memperkaya Indonesia dengan kekuatannya sendiri, dari dalam. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang penting. Model yang diterapkan Cirebon ini memantik sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Coba bayangin deh, apa yang akan terjadi kalau setiap kabupaten, setiap provinsi di Indonesia melakukan hal yang sama. Menggali filosofi unik mereka, wasiat leluhur mereka untuk membangun semangat pelayanan publik. Mungkin disitulah salah satu kunci untuk membangun Indonesia yang lebih berkarakter dari akarnya sendiri.